Beralih ke Tasikmalaya, Jawa Barat, sepasang wanita kembar Trena dan Treni akhirnya kembali bertemu setelah terpisah selama 20 tahun. Mereka bertemu berkat aplikasi TikTok. Ayah Trena Treni mengaku anak kembarnya dipisah karena sempat meyakini keduanya akan meninggal dunia jika dipersatukan. Ayah kandung Trena Treni yakni Enceng Dedi mengaku dirinya diberi saran oleh seseorang yang dituakan saat tinggal di Maluku. Enceng menjadi yakin dengan perkataan orang itu lantaran pengalaman kakak istrinya yang pernah kehilangan anak kembar. Saat ini, Trena Mustika, sang kakak, tinggal bersama orang tuanya di kota Tasikmalaya. Sedangkan adik kembarnya Treni Fitriana tinggal bersama orang tua angkat di Blitar, Jawa Timur. Pasca berpisah, keduanya pun putus komunikasi. Trena sebenarnya juga sudah telah berupaya mencari Treni. Puluhan tahun setelah berpisah, suatu hari tetangga Trena memuji Trena terkait video TikTok yang sebenarnya dibuat oleh Treni. Ketika mendengar hal itu, mulanya Trena berpikir itu hanyalah orang yang berwajah mirip dengan wajahnya. Setelah melakukan pengecekan, ternyata Treni benar merupakan saudara kembarnya. Anak yang sudah 20 tahun bisa gimana Pak ceritanya Pak awalnya? Kalau untuk perasaan mungkin tidak bisa diungkapkan dengan hati yang sangat dalam, udah nggak bisa kata-kata, bahagianya lebih bahagia gitu. Jadi gini dah, awal ceritanya, sedikit awal ceritanya, pada tahun 1997 kalau nggak salah, saya diberangkatkan transmigrasi dari Darmais, Dharma Bakti Sosial Kota Kemang, Bandung, ke Provinsi Maluku. Nah, disitulah di transmigrasi istri saya hamil mempunyai anak dua kembar ini, termasuk Trena sama Treni ya. Dan di saat itu pula anak saya tuh sudah dilahirkan, kondisinya sering sakit-sakitan gitu kan. Lalu kata orang tua di sana, ini anak ini harus dipisahkan, salah satunya bila perlu dua-duanya. Kenapa? Karena ibunya punya keturunan dari kakaknya punya anak kembar meninggal dua-duanya gitu. Setelah umur 2 bulan kemudian, yang satu anak yang ini saya titipkan di Ustadz Ibrahim, ya sekarang ada di Kota Garut, di di Panaraja. Kemudian tinggal satu lagi itu ada yang mencari seseorang, yaitu Bapak Misranto sama Ibu Rini dengan tetangga saya katanya ya gitu. Pada jam 4 sore kalau nggak salah itu, saat itu pula anak itu dititipkan dengan rela hati, dengan tidak ada paksaan siapapun saya untuk menitipkan sama dia. Setelah itu bulan demi bulan akhirnya istri saya hamil lagi. Nah, setelah hamil itu saya periksa di dokter yang terdekat. Di sana tidak sanggup untuk merawat hamil yang ini, harus dibawa ke rumah sakit umum, yaitu dirujuk ke kota Ambon ya. Pada akhirnya di kota Ambon melahirkanlah ini yang bungsu ini ya. Nah, di situ saya ketemu dengan Bapak Misranto yang merawat anak saya itu. Saya tanya, Pak, anak saya di mana? Ada katanya di Kobisonta ya. Kobisonta itu nama kampung itu kan, daerah transmigrasi, ada di Kobisonta. Ya udahlah gitu kan kalau ada. Nah, setelah itu lama kelamaan terjadilah pada tahun 99 itu kerusuhan kota Ambon pada bulan Idul Fitri. Akhirnya saya hilang kontak dengan dia. Setelah hilang kontak dengan dia, ada kabar dari keponakan saya yang ada di sana tugas di Kobisonta, katanya, Mang, anak bapak sudah dibawa ke Pulau Jawa sama Pak Misranto gitu ya. Disitulah saya udah tidak bisa berkata apa-apa, sehingga saya tidak mau kembali ke transmigrasi, mau ke Jawa mencari anak itu. Berapa lama Bapak mencari anak Bapak itu di Jawa? Ya selama 20 tahun inilah mencari kesana kemari, informasi dari teman, dari saudara. Bahkan saya udah tahu, yakin bahwa dia ada di Malang, di kota Malang itu. Nah, dengan izin Allah diketemukan dengan TikTok ini, aplikasi TikTok, bisa bertemu seperti sekarang ini. Bahagia, saya bahagia. Sama siapa Bapak waktu itu mencari Pak? Saya sendiri mencarinya, cuman dengan teman-teman yang dekat dengan saya, termasuk dengan para wartawan ataupun para ini yang ada di sini untuk mencari informasi di Kota Malang, tapi ya tidak membuahkan hasil gitu. Yang jelas saya tahu itu anaknya itu di Malang, karena bapak itu di Malang, cuma tidak tahu Malangnya mana gitu. Bisa diungkapkan kembali apa perasaan Bapak yang paling mendalam setelah bertemu dengan anak Bapak? Perasaan yang paling mendalam tidak lain adalah kebahagiaan dan terharunya ini, yang paling sangat terharu membuat air mata menangis. Bertemunya ibunya sudah meninggal,
sudah tidak ada. Ibu Itu aja. belum meninggal Pak ya? Kebahagiaan saya, cuma sedihnya itu ibunya tidak sempat melihat dia. Sejak dia dilahirkan umur berapa bulan kemudian pergi, ya istilahnya dibawa sama Pak Misranto, setelah itu hilang kontak gitu. Kalau saya mah sampai umur berapa bulannya kalau nggak salah umur 1 tahun masih bisa ketemu sama anak itu, bahkan sama Ibu Rini saya pegang ya pangku biasa begitu. Cuman sama Ibu Rini ya nggak sebebas seperti kita sebagai orang tua, karena takut dia mungkin takut dibawa lagi sama saya, padahal hati saya cuma menengok aja gitu, nggak apa-apa, karena kita juga udah sadar bahwa anak itu udah terpisah karena namanya situasi pertama, keduanya masalah ada keturunan bahwa dia tuh punya kakaknya kembar 2 meninggal dua-duanya gitu. Nah, Terjadi seperti iya. Usia berapa bulan Pak terpisahnya antara Trasta sama Trena? Kalau ini mah dari mulai umur 2 bulan, Oh, dari 2 mulai bulan. pisahnya 2 bulan begitu diambil, bahkan sampai saya kasih juga ini namanya tali pusarnya itu kan sama Ibu Rini, ini Bu untuk obat barangkali diperlukan nanti, karena biasanya kalau orang Jawa kan kalau anak sakit itu pasti selalu dikasih obat minum itu, air itu, untuk kepercayaan orang Sunda tapi nggak tahu yang lain gitu ya. Jadi tali pusarnya pun dikasihkan sama Ibu Rini itu. kapan kembaran anak Bapak ya bisa datang ke Tasik untuk bertemu dengan Bapak? Ini rencananya nanti pada tanggal 21 hari Rabu tepatnya malam kami subuh mungkin sampai di sini, sampai di stasiun Tasik. Ada persiapan apa Pak kira-kira untuk kedatangan menjemput anak Bapak ini? Ya persiapan tiada lain hanyalah mungkin hanya kebahagiaan aja, tidak lebih dari itu, karena situasi saya seperti inilah gitu kan, apalagi di saat Covid seperti ini mungkin bisa pada tahu semua gitu. Dan ya udah kelihatan lah gitu bahwa saya keluarga ini keluarga besar seperti ini, keluarga transmigrasi. Nah di sini saya ditempatkan di sini adalah transisi desa dari pemerintah, punya rumah ini saya dikasih dari pemerintah Pak, karena apa ya, akibat kerusuhan Exo dan Exodus pada saat itu gitu. Di Sukamaju Kaler itu ada 10 kepala keluarga Pak yang dititipkan di sini. Transisi desa kerusuhan dari Ambon dengan dari Timur di sini. Gitu. Pak, Saya di 3 rumah di sini. ada berapa anak Bapak Paulus sebenarnya? Saya 9 semua. 9 anak. Iya. Kalau istri Bapak meninggal kapan Pak? Sudah 3 tahun, Yang 2 lalu. tahun ya, 2 tahun yang lalu. Semuanya lahir di Ambon ya Pak? Enggak, ada yang di Irian, ada yang di Maluku, ada yang di Bengkulu. Semuanya tidak yang lahir di Pulau Jawa. Kerja di transmigrasi waktu itu sebagai apa Pak? Saya status bukan kerja Pak, di sana ikut transmigrasi, Garap lahan ya? program transmigrasi ya, menggarap lahan pada saat itu. Pak, semasa ibu masih hidup, seberapa kuat ibu juga ingin ketemu? Nah, kalau ibu sudah punya keyakinan bahwa anak itu masih ada, bahkan sebelum meninggal juga mengatakan sama anak-anak itu ada ready ke sini, dia bilang gitu. Berarti Mimpi Reni gitu, Pak. datang ya Pak? Bermimpi gitu Pak? Enggak, dalam sadar gitu kan, dalam sadar, tapi kan lagi sakit dalam saat itu katanya ada training ke sini anak-anak gitu. Mungkin Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.